Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Yang kita saksikan ini adalah kegiatan panen di kebun jeruk organik. Ini tanaman jeruk siam berumur sekitar 6 tahun. Kalau dilihat dari warna kulitnya ini pasti di daerah dataran tinggi. Berbicara tentang panen, saya menjadi teringat dengan salah satu pertanyaan, yaitu apakah panen bisa mempengaruhi produksi selanjutnya. Jika ingin tahu jawabannya, tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bila ada ide tema untuk dibahas pada video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Pada tanaman tahunan seperti jeruk, panen yang dilakukan pada saat ini itu bisa mempengaruhi hasil berikutnya, terutama bila kita kaitkan dengan umur buah yang dipanen. Begini penjelasannya. Tanaman mengolah makanan atau melakukan fotosintesis itu di daun, yang salah satu hasilnya adalah karbohidrat. Nah, dalam pendistribusiannya, lebih dari 75% karbohidrat ini ternyata digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan buah. Ini berarti bahwa semakin lama pohon menahan buah atau semakin lama kita menunda panen, berarti semakin banyak makanan yang terkuras untuk buah. Sehingga makanan yang disimpan untuk menghasilkan bunga dan pertumbuhan berikutnya menjadi berkurang. Karena itu, jika buah terlalu lebat, tidak diikuti dengan pemupukan yang cukup, lalu panennya ditunda, ini bisa membahayakan tanaman. Karena tidak hanya menurunkan produksi, tetapi juga bisa menyebabkan pohon merana, bahkan mati. Masalahnya sekarang adalah di sebagian besar sentra produksi jeruk kita, penentuan waktu panen itu lebih banyak dikendalikan atau ditentukan oleh pedagang, yang biasanya panen itu ditentukan berdasarkan harga di pasar, bukan berdasarkan kesiapan dari buah untuk dipanen. Menentukan kapan panen yang tepat itu bukan hal yang mudah, karena kematangan buah dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah jenis atau varietas tanaman, kemudian faktor lingkungan. Berdasarkan varietasnya, secara umum buah yang ukurannya lebih kecil ini akan lebih cepat memasuki fase kematangan dibandingkan dengan yang lebih besar. Dan pada varietas yang sama, karena pengaruh faktor lingkungan, jeruk di dataran rendah itu akan matang lebih awal dibandingkan dengan tanaman jeruk yang ditanam di dataran tinggi. Ada 4 pendekatan yang bisa dilakukan untuk menentukan saat panen, yaitu cara visual, fisik, komputasi, dan cara kimia. Cara visual itu dilakukan dengan melihat perubahan warna pada kulit buah. Untuk jeruk keprok dan siam di dataran rendah, biasanya kematangan tercapai ketika warna kuning di kulit sudah muncul sekitar 25 sampai dengan 30%. Sedangkan untuk dataran tinggi itu warna kuning mencapai sekitar 75%. Penentuan waktu panen secara fisik itu bisa dilakukan dengan menekan atau memutar buah. Jika buah ditekan dan ujungnya terasa lembek, atau ketika buah diputar dan mudah lepas, maka buah tersebut sudah siap untuk dipanen. Penetapan secara komputasi itu dilakukan dengan menghitung umur buah dari saat bunga mekar. Dan masing-masing jenis buah ini memiliki umur kematangan yang berbeda.
Sebagai contoh untuk jeruk nipis, ini sudah mencapai kematangan ketika umur buah mencapai sekitar 3 bulan dari bunga mekar. Sedangkan untuk jeruk siam itu sekitar 7 bulan, dan untuk jeruk keprok serta jeruk pamelo itu sekitar 7 sampai dengan 8 bulan dari bunga mekar. Penetapan kematangan buah secara kimia biasanya dilakukan berdasarkan hasil pengukuran pada kandungan sari buah dan kandungan gula atau PTT pada sari buah tersebut. Untuk jeruk siam dan jeruk keprok biasanya kematangan itu dicapai pada saat kadar sari buah sekitar 30 sampai 45%. Sedangkan untuk kadar gulanya itu sekitar 10% atau lebih. Tips panen jeruk. Pertama, lakukan panen pada umur buah yang tepat, yaitu sebelum akhir dari fase pematangan buah. Kedua, potong tangkai buah dengan menyisakan 1 atau 2 daun, kemudian potong kembali hingga pangkal supaya tidak melukai buah yang lain. Jika tidak tersedia gunting, maka putar buah secara hati-hati. Ingat, jangan menarik buah terlalu keras supaya tidak menimbulkan luka atau kerusakan pada buah. Coba perhatikan, ini adalah hasil buah yang dipanen dari cara ditarik. Nah, ternyata tanpa kita sadari itu terjadi luka atau robek pada pangkal buah, baik itu robek kecil hingga robek besar. Kondisi ini tentunya akan meningkatkan penguapan dan memudahkan buah untuk terinfeksi jamur, sehingga buah akan lebih cepat busuk dan daya simpannya menjadi pendek. Ketiga, masukkan buah yang dipetik ke dalam kantong atau tas yang digantung pada leher. Jangan melempar buah secara langsung ke dalam keranjang supaya tidak memar dan lebih tahan daya simpannya. Keempat, gunakan tangga untuk memetik buah yang terlalu tinggi dan jangan memanjat pohon karena bisa menyebabkan cabang patah dan kaki yang kotor ini bisa menularkan penyakit. Kelima, masukkan buah ke dalam keranjang yang bersih, yang bebas dari kontaminasi bahan kimia dan permukaan keranjangnya tidak kasar. Keenam, lakukan panen pada cuaca cerah dan embun di buah sudah kering. Karena jika buah basah dikirim ke gudang, maka akan menyebabkan pembusukan buah. Ketujuh, letakkan keranjang buah ini di tempat yang teduh dan segera kirim ke gudang untuk diproses lebih lanjut. Sekarang PR kita bersama adalah bagaimana memperbaiki penentuan waktu panen yang masih didasarkan pada harga buah di pasar. Ini dirubah berdasarkan pada kondisi kematangan buah, serta diikuti penerapan cara panen yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai. Semoga keluarga selalu sehat, tetap bersemangat, dan salam sukses.